Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan majelis kita bersama kitab yang kedua, yaitu Khulasah Ta'zim Al-Ilmi, ringkasan pengagungan ilmu. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa untuk berdoa agar bisa tetap istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas al-maqsid at-tasi', simpul yang ke-9 dari pengagungan ilmu. Insyaallah hari ini kita masuk ke al-maqsid al-ashir, mulazamatu adabil ilmi. Man yaqra? Padahal Murad. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqidu. Qala al-muallifu. Qala al-musannifu. Qala nu qayyimi. Terus rahimakullah fi kitabihi halaman 30, Pak. Madarijin Madarisi salikina. Naam. Adabu mar'i unwa nusa'a di datihi wa fala hihi. Naam. Wakillatu adabihi unwa nu saqawatihi wa bawarihi. Nah, famas tujliba khairud dunya. nah, wal akhirati bimisli adabi. walas tujliba khirma nuhuma bimisli killatil adabi. Terus walamar ulah yasmu bi ghairi adabi. Wa in yakun za hasabin wa nasabi wa innama yasluhu lil ilmi min ta'addaba bidabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaihihi wa qari nihi
Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Al-maqid al-ashir mulazamatu adabil ilmi. Simpul yang ke-10, mulazamatu adabil ilmi, ikatan yang ke-10. Maqid isim apa, Imran? Maqid isim apa? Al-ashir isim apa? Al-ashir ikut wazan apa? Ikut wazan fa'il. Mulazamatu adabil ilmi, mulazamah ikut wazan mufa'ala, masdar dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, masdar yang fi'ilnya 4 huruf. Ikut wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, lazama, yulazimu, mulazamatan adabil ilmi. Simpul yang ke-10 yaitu senantiasa menjaga, berpegang teguh dengan adab-adab ilmu. Senantiasa menjaga dan berpegang teguh dengan adab-adab ilmu. Karena arti dari kata lazama itu artinya adalah bagaimana kita menjadikan perkara tersebut selalu bersama kita. Itu arti dari lazam. Kayak orang yang belajarnya mulazamah berarti dia senantiasa menyertai gurunya, itu yang diartikan dengan mulazamah. Qala Ibnul Qayyim fi kitabih Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan pada kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin. Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya adabul mar'i, adabnya seorang, unwanu sa'adatihi wa falahihi adalah tanda kebahagiaannya dan keberuntungannya. Unwan ismun lima yadul ala syai', artinya adalah alamat atau tanda. Adabnya seorang adalah tanda kebahagiaannya dan keberuntungannya. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab seseorang, orang yang punya adabnya dikit atau kurang beradab, unwanu syaqawatihi wa bawarihi, maka hal tersebut adalah tanda kesengsaraannya dan kerugiannya. Kenapa? Maka Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, karena beliau mengatakan famastujliba khairud dunya wal akhirati bimislil adab. Karena tidaklah didapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Istujliba itu artinya didapatkan. Istajlaba artinya mendapatkan. Tidaklah didapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat illa bimislil adab, kecuali dengan menjaga adab. Bimislil adab, dengan beradab. Wa mastujliba hirmanuhuma bimisli qillatil adab. Dan tidaklah seseorang itu terhalang dari dua kebaikan tersebut, yaitu kebaikan dunia dan akhirat, kecuali karena kurang beradab. Jadi kalau ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, maka harus ada adabnya. Kita bagaimana beradab terhadap diri sendiri, beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita, beradab terhadap manusia.
Wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa iyyakun dha hasabin wa nasabi. Dan seseorang la yasmu ay la ya'lu, tidaklah dia menjadi tinggi, tidaklah dia menjadi mulia jika tanpa adab. Dia tidak akan menjadi mulia tanpa adab. Enggak bisa. Wa iyyakun dha hasabin wa nasabi. Meskipun orang tersebut memiliki kedudukan atau memiliki nasab garis keturunan yang mulia. Meskipun anak bangsawan, kalau enggak beradab, ya orang tidak akan memuliakan dia. Dia tidak akan dihormati oleh orang. Tsumma qala wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Setelah beliau menjelaskan tentang pentingnya adab ya, bahwasanya kebaikan dunia dan akhirat itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan adab, dan salah satu yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu. Maka di sini beliau menjelaskan wa inna ma yasluhu lil ilmi, maka hanya saja yang pantas untuk mendapatkan ilmu, yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi, barang siapa yang beradab dengan adab-adab ilmu. Jadi yang pantas untuk mendapatkan ilmu adalah orang yang beradab terhadap ilmu. Fi nafsihi, baik itu adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yang sering disebut dengan adab thalibil ilmi, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu bagaimana dia menjaga niatnya, bagaimana dia menjaga semangatnya, menjaga ikhlas, sabar, dan lain sebagainya. Wadarsihi, dan juga menjaga adab ilmu yang berkaitan dengan pelajaran ketika sedang di majelis. Bagaimana dia beradab dengan kitabnya, bagaimana dia beradab di majelis, mendengarkan majelis dengan baik dan seksama. Wa ma'a syaikhihi, dan adab ilmu yang berkaitan dengan guru. Bagaimana dia beradab dengan gurunya, hormat dengan gurunya, memuliakan gurunya, tidak menjelekkan gurunya. Wa qarinihi, dan adab ilmu yang berkaitan dengan teman seperjuangan ya, qarin, sesama penuntut ilmu, enggak saling hasad, tidak saling menjatuhkan, tidak saling meremehkan, tapi saling menyemangati. Qala Yusuf bin al-Husain bil adabi tafhamul ilma. Yusuf ibn Husain mengatakan, dengan beradab engkau bisa memahami ilmu. Dengan beradab engkau bisa memahami ilmu. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Saimi, li'annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubzalu lahu, wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ay yudayya'a indahu. Kenapa kok dengan ilmu, dengan adab kita bisa paham ilmu? Karena orang yang beradab yura ahlan, maka dia akan dipandang pantas. Dipandang pantas. Lil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Fayubzalu lahu, sehingga ilmu itu dilimpahkan untuknya. Artinya guru ketika masuk kelas ngajar,
ketika melihat santrinya itu beradab, ketika melihat muridnya itu beradab sama gurunya, beradab di majelis, maka ustadznya, gurunya semangat ketika mengajar. Sehingga akhirnya apa? Ustadznya sabar ketika mengajar. Ustadznya ikhlas. Benar-benar dari hati ke hati. Karena lihat muridnya sangat beradab. Seandainya muridnya nggak paham, dijelaskan lagi. Masih nggak paham, ustadznya masih tetap semangat untuk menjelaskan lagi. Sehingga akhirnya ilmu itu benar-benar tersampaikan dan benar-benar dipahami oleh para murid, oleh para santri. Wa qalilul adab, adapun orang yang kurang beradab, yu'azzu al ilmu ayyudayya'a indahu. Adapun orang yang kurang beradab, maka ilmu itu terlalu mahal. Yu'az, terlalu mulia. Sehingga berat kalau ilmu itu harus yudayya'a, diremehkan, disepelekan, diabaikan, dilalaikan di sisi santri yang kurang beradab. Maksudnya ketika guru ustadznya jelasin, muridnya tidur misal. Sehingga ini kan ilmu itu seakan-akan nggak berharga, sia-sia. Udah dijelasin panjang lebar, mulutnya udah kering, santrinya tidur. Atau santrinya ribut sendiri di belakang, main sendiri, sibuk sendiri. Ilmu yang mulia, jadi seakan-akan diremehkan. Maka terlalu mulia ilmu tersebut, terlalu mahal. Berat, yu'az itu kan artinya aziz atau berat. Kalau ilmu itu harus dilalaikan, harus diremehkan di sisi murid yang kurang beradab. Makanya kalau kata Ustadz Ahmad Sabik sering menyampaikan ketika belajar, kenapa pentingnya antum itu untuk beradab ketika di majelis ikhwan? Salah satunya itu ini. Ketika Ustadz lihat kalian itu beradab, Ustadz itu rasanya senang, hatinya itu ayem, tentrem gitu kan. Kalau ngajar itu semangat. Kadang ngajar itu diselingi dengan nasihat, diselingi dengan doa. Didoain muridnya, ya Allah semoga murid anak bisa paham dengan apa yang anak sampaikan. Semoga murid-murid anak nanti jadi dai yang berjuang memperjuangkan agamamu. Itu. Tapi kata Ustadz Ahmad Sabik, meskipun antum pinter, kalau antum nggak beradab di majelis, bisa jadi karena antum nggak beradab, ilmu antum nggak berkah. Lah kenapa? Karena begitu lihat muka antum itu ustadznya kesel. Ya kan? Akhirnya ngajar perasaan hatinya dongkol. Akhirnya apa? Jelasinnya nggak semangat, ya kan? Tandanya juga masih dijelasin berbarengan dengan dalam hati itu, ini muridnya, Masya Allah. Dan bisa jadi terkadang kan beberapa ustadz akhirnya kelepasan mengucapkan doa-doa yang jelek sehingga akhirnya ilmu kita nggak berkah. Dan doa ustadz, doa guru itu sangat penting ya. Ada salah satu kisah yang berkaitan dengan doa seorang guru. Kisah ini disebutkan di dalam Tarojim, cuman walau alam apakah dia sahih atau enggak, tapi maknanya benar. Bahwasanya Al-Imam Malik itu beliau punya murid senior yang selama 20 tahun itu belajar sama beliau. Namanya Ibnul Qasim. Kemudian beliau pergi ke Mesir, ngajar di Mesir. Kemudian ada salah satu murid, kalau nggak salah dari Afrika, datang ke Madinah. Waktu itu Imam Malik masih hidup. Datang ke majelisnya Imam Malik,
pengen belajar juga, dan nanti akan jadi salah satu ulama kibar di mazhab Maliki. Pas datang belajar, Imam Malik itu kalau ditanya yang jawabnya seperlunya, nggak mau ngasih tambahan. Syekh kalau ditanya ini jawabnya ini, kalau ditanya kalau kayak gini gimana, beliau nggak mau jawab. Akhirnya kata Imam Malik, kalau antum pengen gini silakan pergi ke Irak, pergi ke Kufah, majelisnya Imam Abu Hanifah. Kemudian datang ke sana, belajar mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ketika masih belajar, Imam Malik meninggal. Ternyata ahlul Kufah itu sangat bersedih dengan sepeninggalnya Imam Malik. Akhirnya beliau mikir, kemarin saya di Madinah, saya tinggalin Imam Malik. Ternyata orang-orang Kufah sangat menghormati Imam Malik. Akhirnya beliau nanya, siapakah salah satu murid Imam Malik? Maka ditunjukkan namanya ada Ibnul Qasim, ada di Mesir. Akhirnya orang tersebut pergi ke Mesir. Di Mesir itu belajar. Ibnul Qasim itu beliau catat, beliau tulis semua yang disampaikan oleh Ibnul Qasim itu sampai nanti jadi kitab. Terus beliau pulang ke kampungnya, beliau ngajar. Berarti ini sempat belajar sama Imam Malik bentar, terus belajar sama murid seniornya Imam Malik yang tadi mulazamah sama Imam Malik selama 20 tahun lebih. Nah, akhirnya datanglah murid namanya Suhnun. Belajar sama yang tadi ini anak lupa namanya. Belajar sama beliau ini. Akhirnya beliau menyampaikan semua yang beliau tahu yang berkaitan dengan mazhab Imam Malik. Dicatat, ditulis dalam kitab. Terus si Suhnun ini nanya, antum dulu belajar sama siapa? Belajar sama Ibnul Qasim di Mesir. Ternyata Ibnul Qasim masih hidup. Akhirnya si Suhnun itu balik ke Mesir. Beliau langsung belajar ke Ibnul Qasim. Beliau belajar, beliau bacain kitab yang sebelumnya beliau pelajarin sama muridnya Ibnul Qasim tadi. Beliau bacain, terus sama Ibnul Qasim itu ditashih. Ditashih itu ada yang dibenerin, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Sehingga setelah selesai belajar, maka Ibnul Qasim mengatakan, pulanglah ke kampungmu dan katakan kepada beliau, maksudnya murid pertamanya itu, bahwasanya kitab yang ada di tangannya Suhnun itu jadi rujukan. Jadi kalau kitabnya yang murid pertamanya ini menyelisih kitabnya Suhnun, yang jadi patokan adalah kitabnya Suhnun. Pulang disampaikan. Ternyata murid pertamanya tuh agak gimana ya? Ya namanya ya nggak enak gitu kan ya. Masa iya sih kitabnya dia yang jadi rujukan gitu, bukan kitab saya. Ternyata berita tersebut nyampe ke Ibnul Qasim. Lalu Ibnul Qasim mendoakan agar kitab murid pertamanya itu nggak berkah. Yang diberkahi adalah kitabnya Suhnun. Sehingga akhirnya Mudawanah yang terkenal sampai sekarang itu adalah yang ditulis sama Imam Suhnun. Masalah. Karena doa seorang guru. Makanya pentingnya doa. Wa min huna kana salafu rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adabi kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Dan dari sinilah orang salaf dahulu, para ulama salaf terdahulu, mereka sangat perhatian untuk mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari perhatian untuk belajar ilmu. Jadi mereka sangat perhatian dengan masalah adab, dengan masalah akhlak, sebagaimana mereka juga sangat perhatian dengan ilmu itu sendiri. Qala Ibnu Sirin, Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, Ibnu Sirin tabi'in. Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Bahwasanya orang-orang salaf dahulu yata'allamuna al-hadiya,
mereka mempelajari adab kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Bahkan ada sekelompok orang di antara mereka, di antara ulama salaf dahulu, mereka mendahulukan untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi belajar adabnya dulu, baru belajar ilmunya. Makanya di sini kita buat kitab pertama yang kita baca adalah Khulasah Ta'zim Al-Ilmi. Ini baru kitab kecilnya ya, baru ringkasannya ini, sangat ringkas. Kita belum belajar Hilyah Thalibil Ilmi, kita belum belajar Tazkiratus Sami' wal Mutakalim, kita belum belajar Ta'limul Muta'alim. Kitab-kitab yang memang ditulis untuk adab ilmu. Ini baru ringkasannya saja. Belum kitab-kitab adabnya yang benar. Ini kan baru rangkuman-rangkuman. Kalau kita sudah belajar kitab-kitab adabnya, nanti akan ada yang namanya adabut thalibil ilmi ma'a nafsi. Adab penuntut ilmu bersama dirinya sendiri. Ada penuntut ilmu bersama kitabnya. Gimana dia menjaga kitabnya, gimana dia menghormati kitabnya. Ada nanti adab penuntut ilmu bersama guru, ada penuntut ilmu bersama temannya sesama penuntut ilmu. Qala Malik bin Anas lifatan min Quraisy. Al-Imam Malik bin Anas mengatakan kepada salah satu pemuda dari Quraisy, "Ya bena akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma." Wahai anak saudaraku, ta'lamil adab, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Di sini kita kembali ke yang tadi, yang bait syair yang disebutkan nama Syekh Utsaimin. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun za hasabin wa nasabi. Seseorang itu tidak akan menjadi mulia tanpa adab meskipun dia memiliki kedudukan dan nasab yang mulia. Yang ditegur sama Imam Malik di sini pemuda dari Quraisy. Nasab paling bagus di Jaziratul Arab Quraisy. Maka beliau beri peringatan agar mempelajari adab dulu sebelum belajar ilmu. Seandainya pemuda ini tidak beradab, maka apalah gunanya nasabnya. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilaihi. Hajatahum ilaihi. Dan dulu itu para ulama salaf, mereka sangat menampakkan kebutuhan mereka terhadap adab. Qala Makhlad Ibn al-Husain Ibn al-Mubarak yauman, nahnu ila kasirin minal adabi ahwaju minna ila kasirin minal ilmi. Makhlad Ibn al-Husain berkata kepada Al-Imam Ibn al-Mubarak, nahnu, kita, ila kasirin minal adab ahwaju minna ila kasirin minal ilmi. Kita ini lebih butuh kepada adab yang banyak daripada ilmu yang banyak. Bukan berarti enggak belajar ya. Tetap belajar. Tapi maksud beliau, kita butuh untuk belajar banyak-banyak adab, banyak-banyak beradab, sebagaimana kita juga semangat kalau mempelajari banyak ilmu. Wa kanu yusuna bihi wa yursiduna ilaihi. Dan dulu ulama salaf itu mereka mewasiatkan dengan adab, dan mereka memberi petunjuk kepada murid-murid mereka, para penuntut ilmu, agar beradab. Qala Malik ibn Anas, kanat ummi tu'ammimuni, dulu ibuku memakaikanku imamah. Wa taqulu li,
sementara beliau mengatakan idhab ila Rabi'ah ta'ni ibna Abi Abdirrahman faqih ahli al-Madinati fi zamanihi fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Sambil memakaikan imamah, ibuku mengatakan izhab ila Rabi'ah. Wahai Malik, pergilah kepada Imam Rabi'ah. Yang dimaksud dengan Imam Rabi'ah adalah Ibnu Abi Abdirrahman, salah satu faqih yang ada di Madinah saat itu. Fata'allam, ibuku mengatakan maka pelajarilah min adabihi. Pelajarilah adabnya Rabi'ah. Pelajari dulu adabnya. Qabla ilmihi, sebelum ilmunya. Jadi Imam Malik itu disuruh untuk mempelajari adabnya Imam Rabi'ah dulu sebelum belajar ilmunya Imam Rabi'ah. Insyaallah. Wa innama hurima kasirun min talabatil asril ilma bitadyi'il adab. Setelah Syekh Utsaimin menjelaskan pentingnya adab dalam menuntut ilmu dan juga bagaimana dulu ulama-ulama salaf sangat memperhatikan adab. Di sini Syekh Utsaimin menjelaskan tentang keadaan penuntut ilmu di zaman sekarang. Hanya saja hurima kasirun min talabatil asri al-ilma. Banyak penuntut ilmu di zaman sekarang yang mereka itu terhalangi dari ilmu. Penuntut ilmu tapi terhalang dari ilmu. Hurima, dihalangi. Bitadyi'il adab. Kenapa kok mereka itu banyak terhalang dari mendapatkan ilmu? Ya, karena mereka meremehkan adab, lalai terhadap perkara adab. Padahal ya, penuntut ilmu zaman sekarang kemudahannya jauh lebih mudah untuk belajar dibanding dengan ulama-ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu kalau pengen nyari hadis itu pergi melakukan perjalanan berbulan-bulan. Ada yang dikisahkan sampai kencing darah. Mereka kalau pengen punya kitab itu harus nulis ulang kitabnya. Nggak ada ya, percetakan zaman sekarang itu belum ada. Mesin fotokopi belum ada. Mesin scan belum ada. Gimana cara mereka fotokopi kitabnya? Mereka tulis sendiri atau mereka nyewa jasa orang. Ada namanya jasa tukang tulis, nusakh. Jadi nanti mereka datang bawa kitabnya, Pak, saya pengen punya kitab ini, tolong ditulisin. Nanti sama penulisnya tuh ditulisin. Ditulis sampai selesai. Kalau kitab itu sudah selesai, apakah sudah bisa langsung diajarkan? Enggak bisa sembarangan. Maka dia harus datang ke gurunya. Atau kalau penulis kitabnya masih hidup, beliau datang ke penulis kitabnya, bacain kitabnya. Makanya kita sering dengar ulama zaman dulu kan baca kitab dalam waktu 1 malam. Baca Bukhari dalam waktu 3 malam. Dibacain nanti sama gurunya atau sama penulis aslinya itu, kalau ada yang salah dikasih tahu, oh ini salah. Yang ini kurang. Yang ini kelebihan. Makanya dulu kan sampai ada kisah salah satu kitab itu ada gambar lalatnya. Lalat. Penulis tukang tulis itu ada yang berilmu, ada yang enggak. Ada yang memang kerjanya cuma nulis tapi dia enggak paham apa yang dia tulis. Yang penting sama gitu. Ada salah satu kitab itu di dalam kitab itu ada lalat ke tekan buku kan ya. Udah lama mati ya nempel kering gitu kan. Sama penulisnya digambar juga. Jadi pas dibacain itu, lah kok ada gambar lalat di sini. Nah, susah mereka untuk mendapatkan ilmu. Zaman kita sekarang, ilmu itu, kitab itu Masya Allah. Banyak, cetakannya bagus, apalagi cetakan Saudi sana bagus. Habis itu sudah ditahqiq, sudah dimurojaah, maksudnya kitab tersebut sebelum diterbitkan, sudah ada ulama yang menelitinya. Sehingga begitu sampai ke kita, kitab itu sudah bagus dan insya Allah isinya juga sudah diteliti. Nggak kayak orang zaman dulu. Bahkan kalau belum bisa beli kitabnya, zaman sekarang bisa download pakai PDF.
Ada maktabah syamilah, ada waqfiyah. Ya kan? Tapi kenapa kok ilmu kita lebih sedikit? Karena nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena kurang adab. Asyraf al-Laitsu bin Sa'din rahimahullahu ala ashabil hadis. Al-Imam Lais itu beliau melihat ke sekeliling para penuntut ilmu, para ashabul hadis, ya, penuntut ilmu yang mereka mencari hadis. Karena di zaman dulu para penuntut ilmu salah satu kesibukannya adalah mereka sibuk nyari hadis. Fara'a minhum say'an ka'annahu karihahu. Kemudian Imam Lais itu melihat ada sesuatu di antara penuntut ilmu tersebut, di antara ashabul hadis tersebut, sesuatu yang Al-Imam Lais itu kurang suka, yang menurut beliau kurang pantas. Kemudian beliau mengatakan, mahadza, apa ini? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kasirin minal ilmi. Kalian itu lebih butuh kepada adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Ashabul hadis loh yang diperingatin seperti itu. Coba kalau kita gimana? Famadza yaqulu Lais, maka apa yang akan dikatakan oleh Imam Lais? Law ra'a hala katsirin min tulabil ilmi fi hadzal asr. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Imam Lais kalau beliau melihat keadaan kita sekarang? Ya, mungkin beliau ngelus dodo ya. Di sini ashabul hadis otomatis ya kemungkinan kesalahan mereka itu kecil, tapi peringatannya sudah keras. Apalagi kita kurang beradab, sama Quran kita kurang beradab, sama kitab juga, ya kan? Mohon ya. Tapi kalau kitab memang harus dicoret-coret ya. Jangan nggak dicoret. Salah satu adab sama kitab adalah kitabnya dicoret. Maksudnya dicoret catatan, tapi bukan dilukis, digambar Hello Kitty dan Donald Bebek, jangan. Kalau kata Ustaz Anwar Samuri itu petangi kitab tondo padangi hati, atau jembari hati, jembari kitab padangi kitab tondo petangi hati. Paham Ran? Ustaz Anwar Samuri mengatakan kalau kitab itu gelap, kalau kitab itu petang, gelap, karena banyak coretan sana sini, catatannya di sana sini, berarti penuntut ilmu itu hatinya terang, bersih. Berarti dia memang ikhlas pengen nuntut ilmu, sehingga semua yang dikatakan ustaznya dicatat. Tapi kalau kitabnya itu jembar, padang, terang, kitabnya bagus, klimis, bersih kayak gini, berarti penuntut ilmu hatinya gelap. Kenapa? Berarti dia nggak merhatiin. Lais itu dia al-maqid al-ashir yang berkaitan dengan menjaga adab ketika menuntut ilmu. Kenapa? Karena adab itu sangat penting. Tidaklah kebaikan dunia dan akhirat itu didapatkan kecuali dengan adab. Dan ilmu tidak bisa dipahami kecuali dengan adab. Yaitu beradab terhadap diri sendiri, terhadap pelajaran, terhadap kitabnya, terhadap gurunya, dan juga teman sebaya. Lanjut. Apa sudah? Al-Maqid al-Hadiya Asyara. Siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Maqid yang ke-11, simpul yang ke-11. Siyanatul ilmi,
menjaga ilmu. Amma yashinu, dari segala sesuatu yang mengotori ilmu. Mimma yukhaliful muru'atah, dari hal-hal yang menyelisihi muru'ah, wa yakhrimuha, atau menghancurkan muru'ah. Yakhrim itu artinya adalah syaqqa yashukku, yang artinya adalah membelah. Adab yang ke-11, simpulan ke-11, menjaga ilmu dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang bisa mengotori ilmu. Apa itu? Yaitu segala hal yang dia menyelisihi muru'ah. Apa itu muru'ah? Hah? Murad? Apa yang disebut muru'ah? Kadep? Apa itu muru'ah? Muru'ah itu adalah segala hal yang bisa menjaga harga diri seseorang. Itu arti muru'ah. Itu segala hal yang bisa menjaga harga diri seseorang atau kehormatan seseorang. Berarti melakukan hal yang menyelisih muru'ah, yaitu melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan harga dirinya jatuh, kehormatannya jatuh. Atau ulama mengatakan al-muru'atu kuluma yuzayyinul abda. Yang dimaksud dengan muru'ah adalah segala sesuatu yang menghiasi seorang hamba, sehingga dia terlihat mulia, sehingga dia dihormati orang. Nah, itu yang disebut dengan muru'ah. Dan setiap orang itu punya muru'ahnya masing-masing. Jadi nggak sama ya. Muru'ah itu, orang awam itu punya muru'ahnya. Penuntut ilmu maka muru'ahnya beda. Jadi jangan disamaratakan. Makanya penuntut ilmu nggak sama dengan orang awam. Punya muru'ahnya sendiri. Punya hal-hal sendiri yang bisa menjaga kehormatan penuntut ilmu itu sendiri. Beliau mengatakan, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu pun tidak akan menjaganya. Artinya ilmu akan meninggalkannya. Kama qala Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i bima yasinu faqad istakhaffa bil ilmi. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati fatufdi bihi al-hal ila zawali ismil ilmi anhu. Wa man akhala bil muru'ah, barang siapa yang dia meremehkan muru'ah, atau dia menghilangkan muru'ahnya, yaitu berbuat sesuatu yang menyelisih muru'ah, bil wuqu' fima yasin, dengan melakukan hal-hal yang jelek, yasin, faqad istakhaffa bil ilmi, maka sesungguhnya dia telah meremehkan ilmu. Falam yu'azzimhu, dan dia tidak mengagungkan ilmu, wa waqa'a fil batalah, dan dia masuk ke dalam batalah. Apa itu batalah? Batalah itu adalah halul fasad wal majanah, yaitu keadaan kehancuran. Itu arti batalah. Makanya orang malas itu disebut juga sebagai batal. Kenapa? Ya, diambang kehancuran. Fatufdi bihil hal ila zawal ismil ilmi anhu, sehingga akhirnya keadaannya itu, apabila dia terus melakukan hal tersebut yang menghilangkan muru'ahnya, sehingga akhirnya keadaannya itu menggiring dia dari kehilangan ilmu. Ismul ilmi, dia tidak bisa lagi disebut sebagai ahlul ilmu. Nama ilmu itu hilang dari dirinya.
Contoh, seorang penuntut ilmu nongkrong di kafe, misal. Kafe-nya kafe-kafe yang ini. Ada musiknya, terus kan perempuannya juga pakaiannya ya kayak gitulah. Meskipun mungkin dia di situ nggak melakukan hal-hal, nggak melakukan maksiat, dia di situ cuma mungkin reunian sama teman SMA misal. Reunian sama teman SMA ngajak di kafe mana gitu kan. Yang mana di kafe situ ya gitulah, banyak musiknya. Terus nanti ada apa? Tempat karaoke-nya misalkan. Banyak perempuan yang pakai pakaian-pakaian yang nggak wajar. Ketika ada orang lewat, maka orang kan pasti mengatakan, masa sih penuntut ilmu kayak gitu? Masa iya santri kayak gitu? Sehingga akhirnya nama ilmu itu hilang dari dirinya. Dan lama-lama ilmu itu sendiri yang akan hilang. Makanya kalau ketika Ustadz Ahmad Syafiq ditanya, Ustadz, apa hukumnya kalau kita ikut nongkrong di warung kopi? Haram. Lah, kan nggak ada dalilnya, Ustadz. Iya, nggak ada dalilnya. Tapi antum nongkrong di warung kopi sana, di sebelahnya orang main gaplek, ya antum disamain kayak orang main gaplek itu. Apa bedanya? Orang lain yang nggak tahu keadaan antum akan berpikir antum melakukan hal yang sama. Makanya dalam hadis itu, dalam kitab tauhid itu, la yusbahu fi makanin yusbahu fihi li khairillah. Tidak boleh menyembelih pada tempat yang dimana di situ orang melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Kenapa? Agar orang nggak salah paham. Sama penuntut ilmu misal, saat kalau saya ngerokok tapi rokok herbal misal, seandainya ada gitu kan, tetap nggak boleh. Loh, kenapa? Karena ketika antum ngerokok, orang lewat antum, orang itu gak bakalan nggak antum ngerokok herbal misal. Ya dihukuminya sama, antum ngerokok sudah. Atau anak pakai botol minum tapi bentuknya kayak whisky. Maka itu adalah contoh hal-hal yang dia menjatuhkan muru'ah, sehingga akhirnya nama ilmu itu hilang dari dirinya, dan yang paling parah adalah ilmu itu sendiri yang akan pergi meninggalkan dirinya. Makanya tadi kita katakan muru'ahnya penuntut ilmu dengan muru'ahnya orang awam itu beda. Hal-hal yang mungkin lumrah dilakukan oleh orang awam belum tentu lumrah dilakukan oleh penuntut ilmu. Ya sama kayak hal-hal yang lumrah dilakukan oleh anak muda belum tentu lumrah dilakukan oleh orang tua. Orang tua melok tawuran misal gitu kan. Qala Wahb bin Munabbih. Qala Wahb bin Munabbih rahimahullah, la yakunul battalu minal hukama. Syahul mubalaghah. La yakunu al-battal. Battal itu adalah orang yang dia enggak punya muru'ah. Orang yang enggak punya harga diri. La yakunu minal hukama. Maka enggak mungkin dia termasuk orang-orang yang hukama. Hukama itu ahlul hikmah. Orang yang bijak. Wa jima'ul muru'ati kama qala Ibnu Taimiyah al-Jadd fil Muharrar wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawihi isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Apa yang dimaksud dengan muru'ah? Maka yang dimaksud dengan muru'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah al-Jadd. Yang dimaksud dengan Ibnu Taimiyah al-Jadd itu adalah Ibnu Taimiyah kakek. Jadi Ibnu Taimiyah itu ada dua. Ada Ibnu Taimiyah al-Jadd, ada Ibnu Taimiyah al-Hafid. Kalau yang sering kita kenal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam
Aqidah Tadmuriyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, maka yang dimaksud adalah Al-Hafidz Ibnu Taimiyah cucu yang namanya adalah Ahmad ibn Halim. Jadi Ibnu Taimiyah ada dua, Al-Jad, kakek, sama cucu. Sama Ibnu Rus juga ada dua, ada Ibnu Rus kakek, ada Ibnu Rus cucu. Apa itu muru'ah? Yang dimaksud dengan muru'ah adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yasinuhu, yaitu dia melakukan hal-hal yang bisa memperindah dirinya dan menghiasi dirinya. Itu yang dimaksud dengan muru'ah. Melakukan hal-hal yang memperindah dirinya dan menghiasi dirinya. Sehingga dia itu akan dipandang sama orang, dihormati sama orang, dimuliakan sama orang lain. Itu yang dimaksud dengan muru'ah. Isti'malu ma. Contoh ya. Ketika kita sudah kenal sunnah, sudah kenal ngaji sunnah, maka ketika datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, maka pakailah pakaian-pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bersih, pakai peci. Meskipun kalau kita sholat pakai kaos pun sah, ya sah. Sah nggak sholat pakai kaos? Sah. Bahkan kalau datang ke masjid itu cuma bawa sarung, diikat di bawah dada sini, terus sampai ke bawah lutut, sholat sah sholatnya. Tapi kan kira-kira gimana reaksi masyarakat? Jadi contoh misal kayak Bapak Alif, guru ngaji di Musola LH misalkan, Pak ya. Maka ketika Bapak Alif ngajar ngaji, maka pakai baju yang bagus, pakai batik misal, pakai peci. Yo masa ngajar ngaji, yang diajarin ngaji ibu-ibu lagi gitu kan, pakainya pakai kaos oblong. Maka nggak sesuai muru'ah. Kadep jadi imam di Masjid An-Nur. Datang ke masjid jadi imam pakai kaos. Sah nggak sholatnya? Ya sah, sholatnya sah, tapi nggak sesuai dengan muru'ah. Sehingga orang lain akan meremehkan kadep kalau seandainya sholat pakai kaos. Watajannubu, itu yang pertama ya. Hal pertama yang diperhatikan adalah melakukan hal-hal yang bisa memperindah dirinya dan menghiasi dirinya. Yang kedua, yang dimaksud dengan muru'ah adalah tajannubu ma yudannisuhu wa yasinuhu. Yudanis sama yasin itu artinya sama. Yaitu menghindari segala sesuatu yang bisa mengotorinya dan menjelekkannya, menjadikan dia itu jelek, sehingga orang lain berpikiran jelek terhadap dia. Nah, itu yang disebut dengan muru'ah. Jadi yang pertama, melakukan hal yang bisa memperindah dirinya dan menghiasi dirinya, dan meninggalkan segala sesuatu yang mengotorinya dan menjelekkannya. Itu yang dimaksud dengan muru'ah. Imron misalnya kan, meskipun cuma jagain gerbang SD Islam Bunaya, bukan berarti bisa melakukan hal-hal sepele, enggak. Imron misalkan ikut karaokean di kafe mana tuh yang depan situ gitu kan. Oh ini, meskipun Imron itu cuma jaga gerbang, tapi para wali murid itu sudah nganggapnya ustadz loh. Sudah dipanggil Ustadz Imron. Anak-anak juga manggilnya sudah Ustadz Imron. Lagi karaokean ternyata ada wali murid lewat, atau wali murid mesen kopi juga. Oh iki Ustadz Bunaya, iki joget-joget gini. Qila li Abi Muhammadin Sufyan ibn Uyainah, dikatakan kepada Imam Abu Muhammad yaitu Imam Sufyan ibn Uyainah, qadistan bata minal Qur'an kula syai' fa ainal muru'atu fi faqala fi qoulihi ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin fa fihil muru'atu wa husnul adabi
wa makarimul akhlak. Al-Imam Ibnu Uyainah pernah ditanya, Sufyan ibn Uyainah, engkau telah mengambil hukum, maksudnya istanbat itu artinya memahami dalil, kemudian mengambil hukum dari dalil, itu namanya istanbata atau istinbat. Itu belum kita pelajari, itu berkaitan dengan usul fikih. Jadi misalnya Allah mengatakan ini, oh dari ayat ini tuh dipahami apa, nanti hukumnya jadi oh wajib ini. Antum itu telah istanbato, banyak mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an. Fa'inal muru'atu fi, maka beliau ditanya, manakah ayat Al-Qur'an yang menunjukkan muru'ah, yang menunjukkan bahwasanya kita itu harus menjaga muru'ah. Fi qoulihi ta'ala, maka beliau menjawab, maka ada dalam firman Allah SWT, khudhil afwa, maka maafkanlah. Khudhil afwa, ambillah al-af, artinya itu memaafkan. Wa'mur bil ma'ruf, wa'mur bil 'urf, artinya adalah wa'mur bil ma'ruf, maka perintahlah yang baik. Memaafkan, memerintah kepada hal-hal yang baik, itu bagian yang pertama ya kan, melakukan hal yang bisa memperindah dirinya dan menghiasinya. Wa'rid anil jahilin, itu yang kedua. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh adalah orang-orang yang dia tidak menjaga muruahnya. Karena orang-orang bodoh itu kan melakukan segala sesuatu ya seenaknya dia, nggak punya muruah. Maka ini dalil yang kedua, yaitu menghindari segala sesuatu yang bisa menjadikan kita, sesuatu yang bisa mengotori kita dan menjelekkan kita. Maka beliau mengatakan fafihil muru'atu, maka di dalamnya itu ada muru'ah, wa husnul adab, adab yang bagus, dan makarimul akhlak, dan akhlak yang mulia pada ayat tadi. Naam, bagi seorang penuntut ilmu, tapi tergantung dengan uruf ya. Kalau uruf kita di Indonesia, maka pakai peci itu termasuk salah satu adab, termasuk salah satu muruah ketika kita sholat di masjid. Terutama kalau kita sudah punya kedudukan, misal sudah dipandang orang, maka pakai peci itu termasuk muruah. Kalau di Arab Saudi yang termasuk muruah itu adalah pakai khutrah, itu yang sorban putih. Nah, itu. Bahkan di Saudi itu kalau pakai topi, beberapa ulama mengharamkan pakai topi yang ini. Karena itu dianggap menghilangkan muruah, yang di Indonesia itu dianggap biasa. Maka itu dilihat dengan uruf setempat, kebiasaan setempat itu seperti apa. Kalau contoh, kalau kita di Indonesia sholat pakai baju batik itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau di Arab Saudi sholat pakai batik, jangan ini, dimarah kita. Contoh, kalau kita di Indonesia datang ke masjid pakai sarung itu muruah bukan? Muruah ya. Justru orang-orang tua itu kalau datang ke masjid itu biasanya pakai sarung sebagai bentuk kehormatan. Tapi jangan pakai sarung di Arab Saudi atau di daerah Mesir, nanti kayak Ustaz Ahmad Ja'far. Pede pakai sarung di Mesir, pakai sarung ke masjid. Di tengah jalan ibu-ibu pada ketawa semua. Sampai masjid ketemu sama sayanya dimarahin. Antum ngapain pakai sarung? Beliau menjawab, ya saya, hadza adi fi baladi. Saya ini adalah biasa di daerah, di negeri kami ini biasa. Ya di daerah antum biasa, gitu kan. Tapi di sini orang itu pakai sarung kalau pengen jima. Untuk jima di masjid. Kembali ke uruf masing-masing. Wa min aldami adabi nafsi li talib tahallihi bil muru'ati wa ma yahmilu 'alaiha.
wa tanaqqubuhu khawarimuha allati tukhillu biha. Dan wa min alzami adabin nafsi li talib. Salah satu adab yang harus selalu dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Alzam itu berarti yang harus dijaga, yang benar-benar harus dijaga, itu arti alzam. Tahalihi bil muru'ah, yaitu bagaimana dia menghiasi dirinya dengan muru'ah. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan melakukan hal-hal yang bisa menjaga muru'ahnya. Wa tanaqqubuhu khawarimaha allati tukhillu biha, dan dia berpaling menjauh dari segala hal khawarim yang bisa menghancurkan muru'ah, menjatuhkan muru'ah. Allati tukhillu biha, yang dia yaitu menghilangkan muru'ah. Kahal kilihyatihi. Contoh adalah memotong jenggot. Penuntut ilmu yang sudah ngaji sunnah, motong jenggot itu termasuk hal-hal yang menghilangkan muru'ah. Terutama di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu mau dia ahlussunnah mau bukan, jenggot itu termasuk muru'ah. Karena kalau dipotong itu mirip dengan amrod. Amrod itu ya itulah, laki-laki tapi wajahnya cantik. Au kasratil iltifat fit thariq, atau banyak toleh ketika berjalan, ketika di jalan. Seorang penuntut ilmu, maka dia berjalan itu dengan penuh wibawa. Jadi pandangannya fokus ke depan, nggak toleh semuanya diliatin gitu kan. Lagi naik motor papasan sama cabe-cabean, noleh juga kepalanya. Nggak gitu. Makanya kalau kita lihat ustadz-ustadz kibar, syekh-syekh kibar, itu kan kalau mereka berjalan itu ya begitu, tenang dan penuh dengan wibawa, nggak toleh, fokus ke depan pandangannya. Ustadz Ahmad Sabik itu Masya Allah, kalau di kelas itu beliau enak sama santri, sangat dekat. Tapi ketika beliau di luar kelas, ketika beliau keluar rumah, meskipun cuma pakai kaos oblong, tapi wibawa itu sangat kelihatan. Kelihatan kali dengan cara berjalannya. Au maddirijlain fi majma'in nas min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin. Atau selonjoran, maddirijlain itu selonjoran. Yaitu memanjangkan kaki fi majma'in nas, pada perkumpulan manusia, misalnya lagi rapat RT RW atau lagi kumpul apa di masjid, kumpul Karang Taruna, atau lagi majelis ilmu terutama. Selonjoran gini. Kakinya ditaruh ke depan. Min ghairi hajatin, tanpa adanya hajat, enggak ada keperluan, wala daruratin da'iyatin, dan tidak ada darurat yang mendesak. Jadi kalau memang darurat, misal ya kayak kakinya sudah pernah dioperasi misal. Kalau lama-lama duduk bersila itu kakinya sakit. Boleh nggak selonjoran? Boleh. Kalau pegal insya Allah boleh, tapi izin dulu sama gurunya kalau di majelis. Afwan Ustaz, saya selonjoran. Biasanya diizinkan, nggak apa-apa. Selonjoran bentar, nanti tarik lagi. Atau lagi khutbah Jumat misalkan, selonjoran gini pula. Gitu kan. Nyender pula di tiang gitu kan. Au suhbatil arazili wal fusaqi wal mujani wal batolin. Atau bersahabat
berteman dengan arazil. Arazil itu orang-orang rendahan, sampah masyarakat. Itu arti arazil. Punya teman-teman kayak gitu ya, tukang mabuk-mabukan, kerjanya gitar-gitaran gitu kan. Ngalangin jalan gitu. Wal fusaq, berteman dengan orang-orang fasik. Orang-orang yang sangat jelas kemaksiatannya. Al-muzahara bil maksiyah. Sudah tahu misalnya tukang zina. Orang udah berilmu tapi masih melakukan zina terang-terangan lagi. Cerita lagi sama temannya, maka itu tergolong dengan orang-orang fusaq, orang-orang fasik. Maka orang-orang seperti itu nggak boleh dijadikan teman. Wal mujan. Apa itu mujan? Orang-orang ini. Mujan itu orang-orang gila. Mujan, majnun. Orang gila. Atau orang-orang mujan adalah orang-orang yang nggak jelas ya. Dia tingkahnya nggak jelas. Sudah tua tapi masih kayak anak kecil. Wal batolin, batolin itu sama juga. Sama aja, orang-orang yang tidak punya muruah. Orang-orang males, arti batolin juga adalah orang-orang males. Au musara'atil ahdas wasighar. Atau musara'atul ahdas itu kelahi. Berkelahi. Blage. Wasighar. Sighar itu artinya anak kecil. Jadi termasuk yang menghilangkan murah juga adalah memiliki teman, berteman dengan arazil, orang-orang rendahan. Wal fusaq, orang-orang fasik. Wal mujan, orang-orang yang enggak jelas, tingkahnya enggak jelas, main-main terus misalnya. Wal batolin, sama orang-orang pemalas. Wa musara'atil ahdas wasighar, atau berkelahi dengan anak kecil. Nggak pantas. Jangan kan dengan anak kecil, sama-sama orang tua aja sudah nggak pantas. Misal seorang penuntut ilmu bata-batan sama istrinya sampai kedengaran tetangga. Pantas nggak itu? Enggak. Ribut sama tetangganya sampai bawa golok misal. Nah, seorang penuntut ilmu tidak pantas dengan hal tersebut. Kelas itu dia Maqid Al-Hadiah Asyara yang ke-11. Insyaallah besok kita lanjut ke yang 12. Pertemuan saling atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.